Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Musdiantoro. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 yang berasal dari SDN 19 Banawa Selatan. Jadi, dalam hal ini saya ditemani oleh salah seorang guru hebat yang berasal dari sekolah saya yang bernama Ibu Elindawi Basalulu. Beliau merupakan guru kelas 4. Jadi tujuan pertemuan ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas nantinya yang akan Ibu lakukan. Tujuan dari dilakukannya praobservasi ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas dengan tujuan agar Ibu lebih siap dan percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran di kelas nanti Ibu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas itu seperti apa Ibu ya? Yang saya lakukan di dalam kelas itu tujuan pembelajaran saya bagi bagian. Yang pertama, peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan, dan yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh. Bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai nanti terhadap siswa? Bagaimana ini proses pengembangannya? Yang area pengembangan yang saya terapkan ke anak-anak yaitu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan siswa. Kalau dari pengetahuan terdiri dari bagian-bagian tumbuhan yang seperti akar, daun, tangkai, batang pohon, dan bunga. Dan keterampilan yang bisa diambil dari siswa yaitu mereka bisa menyampaikan bagian-bagian tumbuhan. Jadi Ibu, yang bisa saya tangkap dari pengembangan Ibu ini ada dua ya. Yang pertama itu mengenai pengetahuan tentang bagaimana anak-anak ini bisa mengetahui apa-apa saja bagian dari tumbuhan dan terampil dalam menyampaikan yang mereka ketahui itu. Yang kemudian Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu telah buat dalam proses pembelajaran nantinya Ibu? Rancangan yang telah saya buat untuk siswa saya yaitu strategi menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan berintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan budaya positif sekolah, dan metode dengan diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab, serta pembelajaran kolaboratif. Itu saja. Oh ya, jadi ini sangat baik sekali ya. Jadi tadi ada model, strategi, sama metode yang dimana di dalamnya itu sudah terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan pembelajaran diferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dan menerapkannya dengan budaya positif ya. Nah, jadi Ibu, bagaimana dengan media yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran itu? Media yang saya gunakan adalah memberikan ragam contoh yang sesuai dari gambar tumbuhan, LPKD, dan tumbuhan atau bunga. Jadi media yang Ibu gunakan itu ada contoh-contohnya ya, kemudian ada LKPD, ada gambar, termasuk juga ada tumbuhan aslinya ya. Ya, kemudian Ibu, kapan ini pelaksanaan dalam pembelajaran yang Ibu sudah rencanakan ini? Rencana hari Rabu saya akan melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi nanti Ibu, ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, saya nanti akan hadir dan melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Setelah itu, setelah melakukan proses observasi, nanti kedepannya juga akan ada kegiatan pasca observasi Ibu ya. Jadi kegiatan kita ini ada 3. Yang pertama itu pra observasi yang sementara kita lakukan, kemudian yang kedua nanti observasi, yaitu ketika Ibu sedang mengajar, dan yang ketiga pasca observasi nanti bersama dengan pengajar praktik saya Ibu ya. Jadi Ibu, dari percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan, saya jadi semakin memahami tata cara pengajaran yang terarah dan sesuai dengan modul ajar yang saya buat, dan pastinya lebih menyediakan kebutuhan belajar yang akan digunakan nanti. Ya, ini sangat baik sekali Ibu ya. Saya harapkan nanti
apa yang Ibu sudah rencanakan ini dapat terlaksana dengan baik dan bisa menerapkan pembelajaran yang Ibu harapkan, seperti itu Ibu ya. Amin. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya Ibu. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Sampai jumpa di observasi nanti di hari Rabu Ibu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sehat hari ini? Sehat. Yang tidak sekolah hari ini siapa? Mawar. Rahel hadir. Naila hadir. Ronald hadir. Carol hadir. Cecil hadir. Rahel hadir. Berarti tinggal satu orang yang tidak sekolah. Mawar. Jadi kita punya pelajaran hari ini adalah mata pelajaran IPA. Di depannya Ibu Guru ini ada apa? Ada daun. Ada apa? Akar. Ada daun. Ini juga daun. Ini daun juga. Ini daun juga. Ini daun juga. Ini daun apa? Daun pepaya. Dia bentuk apa kalau daun pepaya ini? Ya? Keriting. Ini daun apa ini? Daun ubi. Kalau daun ubi sama daun pepaya, bentuk daunnya seperti jari. Kalau ini bentuk apa? Daun apa ini? Daun jambu. Dia daunnya bentuk apa ini? Nah, telinga. Kalau ini daun biasa bentuknya apa? Lidah. Kalau ini melengkung ya. Kalau ini dia panjang atau menyirik. Kalau ini apa ini? Akar. Ini bunga. Ini juga daun. Ini yang di tengahnya ini apa ini? Batang. Ini akar. Sekarang kita pelajari tentang akar duluan. Kalau tidak ada akar, tumbuhan tidak bisa hidup kan? Siapa yang bisa tahu fungsinya akar untuk apa? Ya? Fungsi akar kan Ibu sudah bilang kalau tidak ada akar tumbuhan tidak bisa hidup. Fungsinya apa? Akar itu. Siapa bisa jawab? Angkat tangan. Siapa bisa jawab? Akar fungsinya untuk menyerap air di dalam tanah. Kalau batang untuk menyimpan makanan. Menyimpan makanan dia sebarkan ke akar. Ke ranting-ranting pohon atau ke daun atau ke bunga juga. Kalau daun untuk apa dia? Ya? Untuk tumbuhan. Kalau daun fungsinya untuk mengambil fotosintesis. Dia mengambil cahaya dari matahari.
dengan apa tadi lagi itu ya? Bunga jantan dengan benang sari sama bunga betina. Jadi ingat-ingat itu. Jadi tumbuhan itu dia sama dengan manusia. Kalau manusia kan dia merasakan sakit, dia merasakan lapar. Kalau apa lagi? Kalau manusia menangis. Kalau tumbuhan juga dia seperti itu, karena dia tumbuhan. Cuma kalau tumbuhan dia tidak merasakan sakit, dia tidak seperti manusia. Cuma kalau tumbuhan, kalau dia rusak, kita bisa lihat dari daunnya mulai dikorek. Kalau kalian lewat-lewat, dirobek itu daunnya itu sudah rusak itu bunga itu. Tapi dia tidak punya mulut, dia tidak bilang sakit. Cuma dia rusak, dia punya daun atau bunga. Mengerti? Jadi ingat-ingat itu apa itu fungsi akar, batang, daun dengan bunga, dengan biji. Sudah pernah lihat buah yang ada biji kan? Apa artinya biji itu? Ya, biji kacang. Apa lagi? Buah-buah apa? Buah mangga. Apa lagi? Jambu. Apa lagi? Ya. Apel. Apa lagi? Anggur. Apa lagi? Rambutan. Apa itu biji? Apa artinya dari biji itu? Nah, biji dari batunya. Itu biji berasal dari bakal biji. Itu bakal biji itu dia menghasilkan pohon yang baru atau tumbuhan yang baru. Kalau tidak ada, tapi tidak semua pohon itu menghasilkan buah. Ingat, tidak semua pohon itu menghasilkan buah. Begitu juga pohon juga tidak bisa, ada yang tidak menghasilkan bunga juga. Coba siapa yang bisa jawab tumbuhan yang tidak ada buahnya, yang tidak menghasilkan buah? Pohon apa? Hah? Bambu. Apa lagi? Ada di sekitarnya kita ya? Jati. Apa lagi? Kontoe. Terus? Sawit menghasilkan buah. Apa lagi? Ya? Rumput. Utakelo. Apa lagi? Kalau pohon yang menghasilkan buah apa? Durian. Apa lagi? Kelapa. Salak. Kalau batang juga bisa dibedakan ada dua. Itu batang itu dibedakan jadi dua jenis. Ada batang yang keras, ada batang yang lembek. Kalau
Apalagi? Apa? Belajar tengah malam. Rajin sekali tuh belajar sampai tengah malam. Apa? Berarti motivasinya kalian apa tadi? Ada membaca, ada belajar, ada apa lagi? Belajar membaca buku. Jadi kita kan belajar tadi tentang tumbuhan. Jadi kalian sudah tahu kan? Jadi kalau pergi bermain atau pergi di lingkungannya orang, kalau lihat tumbuhan jangan dirusak, karena tumbuhan itu sama dengan manusia, dia bertumbuh, tapi dia tidak sama dengan manusia merasakan sakit. Kalau tumbuhan sudah rusak, sudah tidak bagus, sudah tidak tumbuh dengan sempurna, karena tumbuhan itu dia berfungsi besar bagi tubuhnya manusia. Ya? Sudah mengerti itu? Sekarang ibu guru kasih tugas masing-masing. Tulis namanya, kelasnya, baru ini di lihat sini ibu guru kasih contoh dulu. Lihat sini, ini akar. Apa tadi ibu guru bilang akar fungsinya apa? Di sini nanti jawab ya. Terus ini buah. Ini buah. Apa fungsinya? Terus batang apa tadi ibu guru bilang? Terus daun apa? Ada dengan bunga. Silakan dijawab. Di situ masing-masing sudah ada jawabannya. Jangan lupa ibu guru tadi kasih tahu, itu bunga dia terdiri dari kelopak, benang sari dan mahkota sama putih. Itu bunga ini. Ada terlewatkan.
kira bunga betina yang hanya memiliki kulit. Iya, daun fungsinya untuk apa? Tadi Ibu sudah bilang kan? Daun untuk apa daun? Menghasilkan apa daun itu yang tadi Ibu sudah bilang? Nah, tulis tadi. Ya, ini akar. Akar fungsinya apa tadi Ibu sudah bilang? Ya. Sudah? Sudah selesai pekerjaannya? Sudah? Silakan dikumpul. Jangan lupa tulis nama ya. Silakan duduk kembali. Kita bahas lagi ya. Ini apa tadi? Akar. Ini. Akar apa tadi Ibu Guru bilang? Fungsinya untuk apa? Untuk menyerap air dari dalam tanah. Kalau batang fungsinya untuk apa tadi? Untuk ya menyimpan makanan. Pintar. Kalau biji apa? Untuk apa? Menyimpan cadangan makanan. Di sini kita sudah belajar tentang ini kan? Sudah kasih tugas, Ibu bagikan kelompok lagi. Ronald dengan Naila sama Kakak, Terel, Cecil dengan Rahel satu kelompok sini. Apa namanya? Terel, taruh kursimu di sini, Ronald juga begitu. Di depan sana. Ibu kasih tugas ya. Masing-masing kelompok diamati bunga ini ya. Bunga ini, kalian yang ini, kalian amati. Silakan diamati Bu. Itu bunga itu. Kan sudah Ibu Guru bilang ada tumbuhan yang tidak menghasilkan bunga, ada yang menghasilkan bunga. Jadi silakan diamati itu. Baru tuliskan di buku satu lembar saja. Apa semua yang ada di tumbuhan itu kalian kerjasama, satu orang saja menulis. Baru kerja kelompok itu. Naila amati.
tidak semua jenis tumbuhan itu ada bunganya. Begitu juga tidak semua tumbuhan itu ada buah. Sudah mengerti? Jadi kita kembali lagi. Kalian sudah tahu ini akar. Mana? Apa lagi? Dengan ini batang. Jadi kalian sudah bisa bedakan yang mana akar, yang mana daun, yang mana batang, sama bunga juga. Kalau fungsinya akar sudah tahu tadi kan? Apa itu fungsinya akar? Apa? Menyerap air di dalam tanah. Ya, apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini tentang tumbuhan? Iya, pelajaran IPA. Apa yang kalian dapatkan? Ayo, Rodau. Ya. Baru apa lagi? Akar. Apa lagi? Daun. Baru apa lagi? Buah. Batang. Jadi itu yang kalian dapatkan hari ini. Sekarang Ibu bagikan lagi LKPD untuk kalian. Tulis nama, kelas, di kertas itu dibilang amati gambar bunga mawar di samping. Lalu sebutkan dan jelaskan bagian tubuh bunga tersebut yang berfungsi sebagai: 1. Membantu pertumbuhan tanaman. 2. Melindungi diri. 3. Alat perkembangbiak. Itu bunga mawar itu kalian sebutkan.
penjelasan bagian tubuh bunga tersebut yang berfungsi sebagai satu membantu pertumbuhan tanaman. Yang membantu pertumbuhan tanaman bunga mawar ini apa? Akar sama batang sama daun. Itu yang membantu. Bunga mawar dia melindungi diri dengan apa? Duri. Di sini nomor 2 jawabannya duri. Kalau alat berkembang biaknya, ini bunga mawar dari akar sama batang. Kalau bunga dia tidak bisa berkembang biak. Kalau tanaman mawar itu bunganya itu tidak menghasilkan biji. Jadi dia berkembang biaknya tanaman mawar ini dari akar sama batang. Dia melindungi diri dengan duri. Yang membantu pertumbuhan tanaman adalah akar, batang, sama daun. Bisa dimengerti? Jadi harus ditahu itu ya. Kita merefleksikan pelajaran kita hari ini. Apa saja bagian tumbuh-tumbuhan? Akar, batang, daun, bunga dengan buah. Kalau untuk tumbuhan untuk bertahan hidup apa? Fungsi tumbuhan untuk bertahan hidup apa semua? Akar dengan batang. Kalau untuk berperan untuk tubuh apa? Akar dengan batang sama daun. Kalau untuk berkembang biak apa tadi? Bunga dengan biji. Sudah mengerti ini anak-anak? Tuh mengerti? Kalau sudah mengerti, besok kita akan lanjutkan pembelajaran mengenai fotosintesis. Fotosintesis pada tumbuhan. Kalau sudah selesai, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa kembali menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, alhamdulillah hari ini kita kembali lagi bertemu di kegiatan pendampingan individu kelima ya, dan alhamdulillah hari ini saya didampingi oleh Ibu Nini selaku pengajar praktik saya, dan ada Ibu Elindawi selaku guru yang kemarin sudah sempat diobservasi. Ya, jadi alhamdulillah di pertemuan sebelumnya saya dan Ibu Elindawi sudah melakukan percakapan pra-observasi, sudah menanyakan langkah-langkah atau kegiatan apa saja ini yang akan dilakukan di kelas, persiapannya seperti apa. Alhamdulillah kami sudah lakukan. Kemudian Ibu Elindawi juga sudah melakukan pembelajaran di kelas. Saya sudah melakukan observasi, sudah melihat pembelajarannya sudah dapat berjalan dengan luar biasa menurut saya ya. Nah, jadi sekarang kita masuk di sesi pasca observasi ya. Jadi ketika sudah melakukan observasi, lalu di sini kita melihat kembali kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, jadi untuk itu kita mulai saja. Bagaimana kabarnya Ibu Elindawi? Sangat baik. Sangat baik ya. Jadi alhamdulillah sudah melakukan observasi. Jadi bagaimana perasaannya ini Ibu setelah melakukan observasi atau pembelajaran di kelas kemarin? Apakah ada ini yang merasa senang, tegang, atau seperti apa perasaannya Ibu? Perasaan saya pertama tuh gugup karena tidak terbiasa di video kegiatan yang dilakukan di video dalam kelas.
serta berjalannya waktu seperti mengajar seperti ini. Kalau untuk perasaannya ketika mengajar itu ke anak-anak seperti apa? Perasaan saya senang karena anak-anak juga bisa diajak kerjasama sehingga proses belajarnya bisa berjalan dengan baik dan anak-anak dapat mengerti. Ya. Kemudian Ibu untuk area pengembangan yang Ibu lakukan di pembelajaran di kelas itu seperti apa? Apa saja ini yang Ibu ingin harapkan? Kalau pengembangannya itu saya ambil dua bagian. Saya ambil keterampilan sama pengetahuan. Kalau keterampilan, siswa dapat menyimpulkan kembali apa itu tumbuhan serta fungsi tumbuhan. Kalau pengetahuan, siswa dapat mengetahui apa itu tumbuhan dan fungsi tumbuhan tersebut. Kalau untuk proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu bagaimana? Sudah berhasil dan tadi kami sudah melakukan kegiatan kerja kelompok dalam kelas sehingga pembelajaran yang dilakukan bisa berjalan dengan baik. Jadi Ibu ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin, apakah Ibu mendapatkan kekurangan atau apakah ada juga kelebihan ketika Ibu melakukan proses pembelajaran itu? Kalau kekurangannya itu ada anak-anak yang belum terlalu mengerti dan kurang fokus dalam kegiatan itu. Dan kalau dia punya kelebihan, ada sebagian anak yang sudah mengerti dan dapat memahami pembelajaran tentang tumbuhan tersebut. Ini karena ada yang masih anak-anak yang kurang memahami, jadi apa ya Bu ya, yang menyebabkan itu bisa terjadi? Kalau yang penyebabnya terjadi di dalam kelas karena faktor literasinya yang belum terlalu lancar serta ruangan juga yang kurang nyaman dan anak-anak yang kurang fokus, dan ada juga anak-anak yang masih malu dalam menyampaikan serta berkomunikasi dalam menyampaikan dia punya pendapat, dan anak-anak masih banyak yang bermain. Jadi kedepannya Ibu mengenai hal-hal seperti tadi, bagaimana tindak lanjut yang Ibu usahakan agar pembelajaran itu bisa semakin lebih baik lagi? Saya akan membangun suasana yang nyaman di dalam kelas dan membuat anak-anak senang terutama, sehingga apa yang disampaikan oleh saya mereka dapat mengerti dan mereka bisa dapat menyimpulkan kembali apa yang sudah mereka dapatkan, dan saya mendorong mereka supaya untuk lebih mengetahui tentang pembelajaran yang tadi saya laksanakan, sehingga mereka bisa dorang punya rasa ingin tahu lebih cepat. Kalau dari caranya itu seperti apa ya, agar anak-anak lebih mudah ini untuk mengikuti pembelajaran di kelas? Cara ya mungkin lebih ke literasinya lagi dikembangkan lagi, karena ada yang sebagian sudah lancar, ada sebagian yang belum terlalu lancar. Maka dari itu saya setiap pulang sekolah usahakan mereka harus membaca dulu sehingga mereka punya dalam pembelajaran bisa bagus pertama. Jadi alhamdulillah luar biasa sekali nih yang Ibu coba untuk rencanakan ke depannya. Jadi Ibu semoga apa yang Ibu sudah rencanakan ini dapat Ibu bisa wujudkan ke depannya ya. Jadi Ibu kapan nih tindak lanjut dari yang Ibu buat tadi ini pelaksanaannya? Rencana dalam minggu ini sehingga anak-anak lebih paham lagi, sehingga itu pembelajaran dia berkesinambungan. Jadi secepatnya. Jadi itu hanya di kelasnya Ibu saja atau mungkin akan lebih berpengaruh ke kelas lainnya? Kalau yang sekarang saya lebih fokus ke
kelasnya saya dulu supaya anak-anak bisa paham lagi. Jadi Ibu, alhamdulillah saya sudah bisa ingin menangkap apa tindak lanjut dari yang Ibu lakukan. Jadi harapan saya semoga apa yang tadi Ibu rencanakan itu dapat berjalan dengan baik, sehingga anak-anak juga proses pembelajarannya di kelas menjadi semakin lebih mudah. Dan itu saja dari saya Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nah, semoga yang tadi bisa berjalan dengan baik, dan saya ucapkan selamat atas keberhasilan Ibu kemarin ketika melakukan pembelajaran di kelas ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Jadi sekarang saya persilahkan kepada Ibu Nini selaku pengajar praktik saya. Kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Pak Musdianto. Setelah saya mengamati proses dialog pasca observasi, alhamdulillah Bapak sudah melakukannya dengan proses coaching, dan untuk Ibu juga sudah menentukan area pengembangannya, kemudian sudah menentukan juga apa tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan sehubungan dengan anak-anak tadi yang perhatian atau aktivitas di kelas itu tidak sesuai dengan rencana yang Ibu harapkan. Saya kira itu saja, dan saya berharap apa yang sudah Ibu utarakan sebagai tindak lanjut tersebut itu benar-benar dilakukan. Saya kira seperti itu. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nini sudah memberikan pendapatnya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Elindawi karena sudah bersedia menjadi guru yang diobservasi seperti itu. Jadi demikianlah percakapan kami pada hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam.